Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rina Susanti Pasa dengan NIM 2020 Eh, saya jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, swabakar dan juga prosesnya, terus faktor-faktor yang ada di dalamnya, terus lokasi yang mudah terjadinya swabakar, ada dampaknya juga, terus pengaruh asap swabakar terhadap lingkungan, dan juga cara penanganan swabakar. Nah, kita masuk dalam pengertian swabakar. Swabakar atau spontaneous combustion atau yang disebut juga dengan self combustion adalah salah satu fenomena yang terjadi pada batu bara yang waktu batu bara tersebut disimpan di stok file dalam jangka waktu tertentu. Spontaneous combustion atau swabakar itu sendiri juga merupakan proses terbakarnya dengan sendirinya batu bara akibat reaksi oksidasi ekstrim yang terus menyebabkan kenaikan temperatur. Dan juga stockpile itu sendiri merupakan suatu tumpukan material batu bara yang menjadi tempat penyimpanan sementara batu bara sebelum dilakukannya distribusi atau juga pemasaran. Proses terjadinya swabakar segitiga api adalah reaksi kimia dari beberapa elemen yang mengalami reaksi pembakaran dan menghasilkan panas. Segitiga api itu sendiri juga adalah elemen-elemen pembentuk api yang dirangkai dalam suatu segitiga yang menggambarkan proses terjadinya api. Nah, pemicu terjadinya swabakar nih, kita harus ketahui apa saja pemicunya. Yang pertama itu ada oksigen. Oksigen yang dibutuhkan paling sedikit sekitar 15% volume oksigen dalam udara agar terjadinya pembakaran. Terus juga udara normal di dalam atmosfer mengandung 21% volume oksigen. Ada beberapa bahan bakar yang mempunyai cukup banyak kandungan oksigen yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Yang kedua yaitu panas. Sumber panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Sumber panas itu sendiri antara lain panas matahari, panas permukaan yang terbuka, gesekan, energi listrik, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Maksudnya di sini itu seperti benda padat, benda cair, dan juga gas. Pada benda padat dan cair dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagiannya dan juga bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Nah, kita masuk dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi swabakar itu sendiri. Di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama lamanya pembakaran penumpukan. Nah, semakin lama batu bara yang tertumpuk, akan semakin banyak panas yang tersimpan di dalam tumpukan tersebut. Karena volume yang terkandung dalam tumpukan semakin besar, sehingga kecepatan oksidasi menjadi semakin tinggi. Batu bara yang tertumpuk lamanya biasa terjadi disebabkan kurangnya permintaan konsumen. Nah, penumpukan dan pembakaran batu bara terbagi menjadi atas beberapa sistem nih. Yang pertama yaitu sistem last in first out, yaitu sistem penumpukan dan pembakaran batu bara di mana batu bara yang terakhir kali ditumpuk merupakan tumpukan batu bara yang pertama kali diambil. Nah, sistem yang kedua yaitu sistem first in first out. Merupakan sistem penumpukan dan pembongkaran batu bara yang pertama kali ditumpuk merupakan batu bara yang paling awal diambil. Faktor yang kedua yaitu tinggi tumpukan. Semakin tinggi tumpukan tersebut berpengaruh terhadap
proses terjadinya suah bakar. Tinggi tumpukan yang terlalu tinggi akan menyebabkan semakin banyak panas yang terserap. Hal ini dikarenakan sisi miring yang terbentuk akan semakin panjang sehingga daerah yang tidak terdapatkan akan semakin luas. Akibatnya nih, permukaan yang teroksidasi semakin besar. Semakin besar dalam artian luas permukaan yang diterpa angin, semakin besar tingkat oksidasi yang terjadi, yang berarti semakin besar kemungkinannya untuk terjadinya suah bakar atau pembakaran spontan. Faktor yang ketiga yaitu suhu cuaca. Batu bara dapat terbakar dengan sendirinya akibat mengalami beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut, yang pertama yaitu batu bara akan menyerap udara secara perlahan-lahan dan berkontak langsung dengan matahari sehingga temperatur batu bara akan naik dikarenakan kontak langsung dengan sinar matahari tersebut. Tahap yang kedua yaitu akibat temperaturnya naik nih, kecepatan batu bara menyerap oksigen dari udara bertambah dan juga temperatur kemudian akan mencapai 70 sampai 900 derajat Celcius. Nah, tahap yang ketiga setelah mencapai 900 derajat Celcius, asap akan terbentuk. Tahap yang keempat, bila temperatur telah berada di 1200 derajat Celcius, ini berarti batu bara telah mencapai titik solutnya dan akan cepat terbakar. Faktor yang keempat, posisi tumpukan stockpile. Area stockpile harus berada atau bebas dari bahan atau material yang mudah terbakar seperti kayu dan juga sampah. Posisi stockpile harus memperhatikan arah angin. Dengan mengetahui arah angin, maka posisi stockpile diusahakan tidak menghadap arah mata angin, terutama pada bagian sisi yang luas dan sisi panjang yang bertujuan menghindari proses oksidasi pada tumpukan. Yang kelima nih, yang kelima adalah arah dan kecepatan angin. Kecepatan dan arah angin berpengaruh terhadap proses terjadinya suah bakar. Sisi tumpuk yang terkena angin bisa menyebabkan suah bakar karena sisi tumpuk yang terinteraksi dengan udara semakin luas sehingga angin yang masuk ke dalam pori-pori batu bara tersebut akan mengakibatkan permukaan yang teroksidasi semakin besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lokasi yang mudah menjadi suah bakar. Lokasi tersebut yaitu misalnya di rentuhan atap lorong, sekitar patahan lapisan batu bara, di antara lorong bersebelahan yang terjadi retakan, lorong yang ada di seling atau kedepannya kurang baik, lokasi di mana terdapatnya batu bara rapuh sehingga mudah menjadi serbuk, ruang bekas penggalian batu bara, terus di sekitar atap lorong bekas penambangan yang dilakukan dengan sistem slicing. Terus ada juga yang terakhir tempat yang menjadi terjadinya retakan atau serbuk batu bara akibat tekanan batuan. Nah, dampak suah bakar nih yaitu menyebabkan kerugian bagi perusahaan seperti penurunan kualitas batu bara yang akan mempengaruhi permintaan konsumen, permintaan pasar, juga terbuangnya sebagian volume batu bara yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penanganan batu bara yang terbakar dan juga dapat mengancam keselamatan para kerja. Pengaruh asap suah bakar terhadap lingkungan nih, kalian harus tahu ya. Asap dari suah bakar tersebut pada tumpukan batu bara mengandung karbon dioksida atau CO2, terus ada sulfur dioksida atau SO2, dan juga ada nitrogen dioksida atau NO2.
Karbon dioksida sendiri adalah gas cair tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. CO2 lebih berat daripada udara dan larut dalam air. Efek dari karbon dioksida adalah mencemari udara yang mengganggu pernafasan dan mengakibatkan sesak nafas. Sulfur dioksida atau SO2 adalah gas yang tidak berwarna dan memiliki bau yang sangat menyengat. Efek dari sulfur dioksida ini adalah mengiritasi mata, terus juga tenggorokan dan juga saluran pernafasan. Paparan jangka pendek dapat menimbulkan luka bakar pada mata, batuk-batuk, dan pada pernafasan juga. Nitrogen dioksida adalah gas beracun berwarna coklat dan merah. Pembentukan nitrogen dioksida terjadi pada pembakaran batu bara, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya. Nitrogen dapat merusak bagi manusia dan juga lingkungan. Efek antara lain merusak paru-paru dan mencemari udara yang mengganggu pernafasan. Nah, cara penanganan suah bakar nih, yaitu menggunakan alat berat seperti mini ekskavator. Cara ini disebut dengan metode compact dan atau pemadatan batu bara dengan cara tutup batu bara yang terbakar dengan batu bara yang ada di sekitarnya. Compact bertujuan untuk memutuskan udara O2 yang masuk pada batu bara dan mencegah terjadinya suah bakar kembali. Sekian penjelasan saya tentang suah bakar. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.